Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mencarikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 2. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Kau sungguh baik kami, Kau selalu menyertai kami, melindungi kami, melihara kami, dan Kau juga meluputkan kami dari segala roh kegelapan, roh kematian, roh dunia mati, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Roh Kudus berikan kami pengertian, ajar kami terus Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau ajarkan pada malam hari ini di Mazmur 2. Berikan kami juga Tuhan pewahyuan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita baca di Mazmur 2 ya. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku kau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kau akan merumuhkan mereka dengan dara besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang beriuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita melihat bahwa di konteks ayat Mazmur 2 ayat 1-2 ini terjadi adalah kejadian para pemimpin-pemimpin dunia ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Jadi bangsa-bangsa rusuh. Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi konteksnya di ayat 1-2 ini, raja-raja dunia berusaha melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini bisa berarti anak Tuhan ya, dari Yesus Kristus, atau kita yang diurapi dari anak-anak Tuhan ini. Jadi 1 dan 2 itu bicara bangsa-bangsa yang memberontak pada Tuhan dan yang diurapinya. Untuk ayat ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Artinya apa? Kita harus memutuskan belenggu-belenggu mereka, bahwa mereka terbelenggu dan tali-tali mereka ada pada kita. Artinya apa? Ini bicara belenggu ini artinya bicara tentang kepungan, bahwa bangsa-bangsa ini dikepung oleh suatu ikatan tali-tali yang menyebabkan mereka tidak berdaya ya. Makanya ini ada bicara tentang otoriter dari pemimpin-pemimpin dunia kepada bangsa-bangsa, dan ini kita harus doakan untuk memutuskan. Jadi tali itu harus diputuskan ya, dan dibuang belenggu-belenggunya mereka. Artinya apa? Segala yang jahat harus diputuskan dan dibuang. Ayat 4 ini bicara tentang Tuhan yang berperkara ya. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Apa yang dilakukan para pemimpin-pemimpin bangsa di ayat ini tidak dapat mempengaruhi Tuhan, malah Tuhan tertawa. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Jadi ada murka Tuhan turunnya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Artinya murka Tuhan ini akan terjadi pada orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada bangsa-bangsa. Dan ayat 6 yang menarik adalah, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi Tuhan melantik raja. Ini bicara pemimpin dunia. Pemimpin dunia diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menjadi memimpin untuk pemerintahan yang nanti kita kenal pemerintahan 1000 tahun.
Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperlakan pada hari ini. Jadi mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini artinya apa? Bicara pemerintahan Kristus, dan juga kita sebagai imam-imam Allah dan Kristus ikut memerintah bersama-sama Kristus ya. Engkau akan menemukan mereka dengan cara besi dan mencakar mereka seperti tembikar tuang beliau. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Jadi, biarpun raja-raja, pemimpin-pemimpin dua melakukan kejahatan, tapi masih ada kesempatan untuk bertobat. Makanya diberikan ayat 10 dibilang bertindaklah bijaksana dan terimalah pengajaran. Ya, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya beribadah dan rendah hati. Mencium kaki Tuhan itu dengan rendah hati. Karena Tuhan itu bisa, kalau raja-raja ini tidak bertobat juga, sudah diberi kesempatan, bisa murka. Makanya kita berbahagia semua orang yang berlindung padanya, karena Tuhan adalah Raja sesungguhnya, pemimpin dunia ini. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan kesungguh baik kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus Tuhan fokus Tuhan bahwa Engkau lah yang akan memimpin hidup kami di pemerintahan Kristus 1000 tahun, dan kami menjadi imam-imam Allah dan Kristus meminta bersama-sama di kerajaan 1000 tahun. Urapi Tuhan kami Tuhan dalam Mazmur 2 ini Tuhan, supaya kami Tuhan tetap fokus bahwa Engkau telah melantik Raja-Mu di Sion Tuhan, di gunung-Mu yang kudus. Biarlah kami Tuhan bisa berdiri di tempat gunung yang kudus Tuhan, dengan bersih tangan kami, murni hati kami yang tidak menyerahkan diri kepada api Tuhan dan tidak bersembah palsu. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, berikan kami Tuhan damai sejahtera. Kami pada malam ini mau tidur dengan kami kuasa tidur yang nyenyak, kuasa-Mu Tuhan, dan lepaskan kami dari segala parapaisi jahat, santet guna-guna, segala tumbal-tumbal roh kudu dipantang kuasa dalam Tuhan Kristus. Kami juga mau memutuskan belenggu-belenggu, membuang tali-tali dari kuasa kegelapan atas kami dalam Tuhan Kristus. Dan kami sepagi dengan tubuh silakan untuk melakukan hubungan intim dengan Tuhan dalam satu teduh pagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.